Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang materi alkanol dan alkoksi alkana. Alkanol dan alkoksi alkana. Alkohol dan eter memiliki rumus molekul yang sama berupa CnH2n plus 2O. Namun, alkohol dan eter memiliki sifat-sifat yang berbeda. 1. Alkanol atau alkohol. A. Monoalkohol. Monoalkohol adalah alkohol yang memiliki satu gugus min OH. Rumus umum monoalkohol sama dengan rumus umum alkana, tetapi satu atom A diganti oleh gugus hidroksi. Karena alkohol memiliki gugus min OH, rumus struktur alkohol dapat ditulis R min OH. R menyatakan gugus aktif. Alkohol merupakan turunan alkana sehingga disebut juga alkanol. Oleh karena itu, penamaannya disesuaikan dengan alkananya, tetapi huruf akhir min A pada alkana diganti dengan min OL. Berikut rumus struktur dan rumus molekul alkohol. 1. Tata nama monoalkohol. A. Tata nama monoalkohol berdasarkan aturan IUPAC. 1. Rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus min OH ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, rantai karbon terpanjang terurut diberi nama sesuai dengan nama rantai alkananya, tetapi akhir huruf min A diganti dengan min OL. 2. Penomoran dimulai dari atom C ujung yang terdekat dengan gugus min OH. Penomoran dilakukan dari arah kiri. 3. Senyawa alkohol yang memiliki gugus alkil dan rantai terpanjangnya ekuivalen dari kedua ujungnya terhadap gugus min OH. Gugus alkil tersebut harus memperoleh nomor yang lebih kecil. Penomoran dilakukan dari kanan. 4. Suatu rantai alkohol terdapat lebih dari satu gugus alkil yang berbeda dan gugus min OH terikat pada atom C dengan posisi ekuivalen dari kedua ujung rantai terpanjang. Penomoran dilakukan dengan menempatkan gugus alkin yang lebih besar pada atom C dengan nomor yang lebih kecil. Urutan penulisan cabang alkin dilakukan sesuai dengan urutan abjad. Penomoran dilakukan dari kiri. 3 etil, 5 metil, 4 hetanol. B. Tata nama monoalkohol berdasarkan cara trivial. Pada tata nama alkohol cara trivial ini, urutan penulisan cabang alkil dilakukan sesuai dengan urutan panjang rantai alkil, metil, etil, propil, dan seterusnya. 2. Jenis-jenis monoalkohol. Berdasarkan jenis atom C yang mengikat gugus min OH, alkohol dibedakan atas alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier yang ditunjukkan pada tabel 4 berikut. Reaksi alkohol. Reaksi-reaksi pada alkohol dapat digunakan sebagai pengenal alkohol atau untuk mengidentifikasi jenis-jenis alkohol. A. Reaksi identifikasi alkohol menggunakan logam natrium. Alkohol bereaksi dengan natrium menghasilkan gas hidrogen. Reaksi ini merupakan reaksi yang paling umum dan mudah dilakukan. Reaksi ini digunakan untuk membedakan alkohol dengan eter karena eter tidak bereaksi dengan logam natrium. B. Reaksi identifikasi alkohol menggunakan fosfor trihalida. Reaksi alkohol dengan fosfor trihalida menghasilkan alkil halida. C. Reaksi untuk membedakan jenis alkohol. 1. Reaksi oksidasi. Untuk membedakan jenis alkohol, primer, sekunder, dan tersier digunakan reaksi oksidasi. Pengoksidasi yang digunakan dapat berupa KMNO4 untuk reaksi oksidasi dalam suasana basa dan K2Cr2O7 untuk reaksi oksidasi dalam suasana asam. Untuk kemudahan, zat pengoksidasi atau oksidator ditulis dengan notasi O. 4. Keisomeran pada alkohol. A. Keisomeran struktur. Kedua senyawa tersebut memiliki sifat fisis yang berbeda, meskipun rumus molekulnya sama. Senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda disebut senyawa-senyawa yang memiliki keisomeran struktur atau keisomeran posisi. Jadi, senyawa 1 propanol berisomer struktur dengan senyawa 2 propanol. B. Keisomeran optik. Jika atom C yang berikatan dengan gugus min OH pada senyawa alkohol mengikat 3 atom atau 3 gugus atom yang berbeda, senyawa tersebut memiliki keisomeran optik. Atom C yang mengikat 4 atom atau gugus atom yang berbeda disebut C asimetris atau C chiral. Keisomeran optik adalah tipe isomer suatu senyawa yang memiliki rumus molekul, gugus fungsi, dan posisi gugus fungsi sama. Tetapi letak atom atau gugus fungsi berbeda sehingga memiliki bidang cahaya polarisasi yang berbeda.
5. Sifat alkohol. Sifat-sifat alkohol dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat-sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik. Sifat fisik yang Anda pelajari pada bagian ini diantaranya kepolaran dan kelarutan alkohol. Sifat kepolaran alkohol dapat Anda amati dengan menguji sifat kelarutannya dalam berbagai pelarut. B. Sifat kimia. Reaksi-reaksi kimia dari senyawa alkohol adalah sebagai berikut. 1. Reaksi oksidasi. Anda telah mempelajari reaksi oksidasi alkohol dengan menggunakan oksidator seperti kalium permanganat dan kalium dikromat. Reaksi oksidasi pada alkohol juga dapat berlangsung melalui reaksi antara alkohol dan oksigen. 2. Reaksi dengan asam karboksilat. Reaksi alkohol dengan asam karboksilat disebut reaksi esterifikasi. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa ester yang memiliki aroma seperti bunga atau buah-buahan. 3. Reaksi dengan asam sulfat. Alkohol digunakan untuk mensintesis golongan senyawa lain seperti eter dan alkena dengan cara mereaksikan dengan asam sulfat pekat. Hasil reaksi antara alkohol dan asam sulfat bergantung pada suhu reaksinya. Eter dihasilkan pada reaksi yang berlangsung. 3. Reaksi dengan asam sulfat. Alkohol digunakan untuk mensintesiskan golongan senyawa lain seperti eter dan alkena dengan cara mereaksikannya dengan asam sulfat pekat. Hasil reaksi antara alkohol dan asam sulfat bergantung pada suhu reaksinya. Eter dihasilkan pada reaksi yang berlangsung pada suhu sekitar 130 derajat Celcius, sedangkan alkena dihasilkan pada suhu 180 derajat Celcius. 6. Kegunaan dan dampak penggunaan alkohol. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Metanol. Metanol merupakan bahan dasar untuk mensintesis senyawa formaldehid. Senyawa yang digunakan sebagai pengawet minyak atau spesimen biologi. Metanol juga digunakan sebagai bahan baku untuk mensintesiskan senyawa lain seperti metil butirat. Selain itu, campuran metanol dan bensin menghasilkan bahan bakar yang memiliki nilai oktan tinggi dengan efisiensi pembakaran yang lebih tinggi. B. Etanol. Alkohol yang sering Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah etanol. Etanol berkadar 70% digunakan sebagai zat antiseptik, pembersih luka, serta pensteril alat-alat kedokteran dan industri. Etanol berkadar 95% sampai 96% digunakan sebagai pelarut dalam industri parfum, obat-obatan, zat warna, dan kosmetik. Etanol 95% sampai 96% ini dihasilkan melalui proses distilasi sehingga masih mengandung 4% sampai 5% air. B. Polialkohol. Etilen glikol dan propilen glikol digunakan sebagai zat anti beku di negara-negara yang memiliki pabrik. Adapun gliserol banyak digunakan dalam industri farmasi dan kosmetik. Etilen glikol, propilen glikol, dan gliserol merupakan contoh senyawa alkohol yang memiliki lebih dari satu bungkusan hidrokasi min OH. Alkohol yang memiliki lebih dari satu bungkusan min OH disebut senyawa polaria alkohol. Tata nama polaria alkohol sama dengan tata nama monoalkohol, tetapi ditambah awalan untuk menyatakan bahwa bungkusan O min OH. 2. Alkoksi alkana atau eter. A. Struktur dan rumus molekul eter. Perhatikan rumus struktur dan rumus molekul beberapa eter pada gambar berikut. B. Tata nama eter. Penamaan eter dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penamaan alkyl eter dan penamaan alkoksil alkana. C. Isomeran pada eter. 1. Struktur. 2. Isomeran fungsional. D. Sifat-sifat eter. 1. Sifat fisik. Jika dibandingkan dengan senyawa alkohol, titik DD dan titik leleh eter lebih kecil. Ini terjadi karena antara molekul eter tidak membentuk ikatan hidrogen. 2. Sifat kimia. Hati-hati ketika Anda bekerja dengan eter, karena eter bersifat lebih mudah terbakar. Eter juga bersifat non-polar, sehingga tidak larut dalam air. E. Kegunaan dampak penggunaan eter. Eter digunakan sebagai alat pelarut non-polar, seperti lemak, lilin, dan minyak. Eter yang Anda kenal juga dalam kehidupan sehari-hari adalah dietil eter.
ini digunakan sebagai zat anestetik, pemati rasa, atau obat bius yang diberikan melalui pernapasan.